Teman-teman, shalom Bapak Ibu yang diberkati senantiasa oleh Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Nah teman-teman, pada sesi ini kita akan mencoba mengupdate ya informasi-informasi terkait dengan dinamika dan pemberitaan tentang insiden yang dialami oleh almarhum Brigadir Joshua. Dan sebelum itu teman-teman, mari kita simak sama-sama penjelasan dari Nyai Dewi Tanjung. Lalu katanya juga baca katanya gitu loh, si pengacaranya juga bilang, itu si Brigadir J ini melakukan kekurang ajarannya Nyai pikir tuh ngapain? Memakai barang pribadi milik si Putri katanya ya. Sorry ya Nyai kenapa bilang si Putri, jadi ingat sama kucing Nyai. Nah, katanya itu pakai barang pribadi milik Ibu Jenderal. Barang pribadinya apa? Kalau barang pribadi perempuan itu, ya, Nyai kan perempuan nih. Ya, sorry agak sedikit ini ya. Tentu daleman. Ya, ada BH dan CD. Apakah Joshua memakai BH-nya Bu Jenderal gitu maksudnya? Jadi kesannya si Joshua ini kurang ajar, pakai BH Bu Jenderal, dianggap tuh kurang ajar. Itu kalau Nyai pasti marah. Ya, itu kan daleman. Itu baru namanya pelecehan. Ya, kalau itu dipakai oleh Joshua. Ternyata yang dipakai cuma parfum. Hello, parfum tuh banyak dijual, banyak yang mirip, banyak yang sama. Pertanyaannya bagaimana Joshua bisa pakai parfum si Bu Jenderal? Kan parfum letaknya di lemari kamar. Hah? Emang parfumnya Ibu Jenderal ada di lemari kamarnya Joshua gitu maksudnya? Atau gimana? Hah? Masa iya sih Joshua bisa pakai parfum Ibu Jenderal, sedangkan biasanya parfum itu ada di lemari kamar si Bu Jenderal. Itu loh yang nggak masuk akalnya. Itu pengacaranya bilang, itu Brigadir J ini melakukan kurang ajar memakai barang pribadi milik Bu Jenderal. Jelasin apa? Ya, jelasin apa? Parfum, di mana letaknya? Dipakainya kapan? Gitu loh. Sedangkan parfum itu banyak dijual di mall-mall, paham? Nyai aja ngasih parfum bermerek Nyai ke pembantu sama supir. Masa Nyai akan tuduh, kamu pakai parfum saya, sedangkan Nyai ngasih itu parfumnya kepada supir dan pembantu Nyai. Ya. Nyai itu kalau punya parfum yang udah setengah-setengah, atau Nyai udah nggak suka, Nyai kasih ke pembantu dan supir-supir Nyai. Gitu loh. Jadi biasa aja cuma parfum. Ya Allah, parfum berapa sih? Murah aja kok, ya. Nyai aja punya parfum semari, mau diambil, mau dipakai sama siapa aja, silakan. Nggak masalah. Ya. Itu nggak kurang ajar, kecuali tiba-tiba ya yang Nyai katakan tadi gitu loh. Tiba-tiba si Joshua dia pakai baju kemeja, tuh di luarnya pakai maaf ya, BH-nya Bu Jenderal, baru tuh kurang ajar. Nyai juga pasti marah. Cuma parfum doang kok diributin sih, gemes. Kerja yang bener aja deh ya, boleh membela klien boleh, tapi jangan terlalu carmuk-carmuk amat ya, karena malu kalau semua kebenaran di atas kebenaran itu akan terungkap, ya malu pengacaranya, ya kan, yang malu pengacaranya. Nah, Barada Emen ini sangat sakti sekali. Dia telah membuat 3 perwira tinggi kepolisian dinonaktifkan. Apakah akan ada perwira tinggi yang akan dinonaktifkan karena membela melindungi Barada Emen? Kita tunggu cerita drama Korea ala Ferdi Sambo ini. Oke, nah teman-teman, itu adalah tanggapan dari Nyai Dewi Tanjung. Saya pun juga baru tahu ya mengenai informasi tentang ini teman-teman, sebagaimana tadi disampaikan itu ya tentang parfum ya. Beliau tadi mengira awalnya itu menggunakan apa ya tadi sebagaimana disebutkan katanya BH dan CD teman-teman. Tetapi ternyata yang dipakai itu adalah parfum ya teman-teman. Itu berdasarkan penjelasan yang didapati oleh Nyai Dewi Tanjung. Apakah itu benar ya, kita pun juga kurang tahu mengenai kebenaran di balik dari semuanya ini. Tapi teman-teman, inilah yang kemudian kita lihat bahwa dinamika informasi ataupun kemudian persepsi dan kemudian tafsiran-tafsiran terkait dengan apa yang dialami oleh almarhum Brigadir Joshua ini dari waktu ke waktu kita lihat informasinya itu ada aja yang kemudian merupakan hal yang baru. Sebagaimana yang tadi dikemukakan ataupun disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung, ya beliau berbicara sebagaimana sudah kita dengarkan dan teman-teman kita bisa melihatnya sebagai satu informasi, dan kalau saya secara pribadi melihatnya inilah kemudian keberagaman pemahaman, keberagaman penilaian terkait dengan peristiwa yang dialami oleh almarhum Brigadir Joshua yang sampai hari ini
belum juga ada yang kita dengar menjadi tersangka terkait dengan kejadian tersebut, belum juga kita dengarkan mengenai hasil dari otopsi, belum juga kita dengarkan teman-teman penjelasan lebih komprehensif dari pihak Komnas HAM. Ya, saya secara pribadi belum tahu. Yang beberapa hari lalu itu informasi yang kita dapati adalah ya diberitakan bahwa pihak Komnas HAM sudah melakukan panggilan ataupun kemudian memeriksa Brigadir E ya, Baradae dan teman-teman hanya sekilas begitu aja mengenai paparan informasinya. Kalau saya secara pribadi belum tahu, nggak tahu apakah teman-teman sudah dapat informasinya. Tetapi saya sangat tertarik dengan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh Nyai Dewi Tanjung ini, teman-teman. Beliau memang saya perhatikan beberapa waktu belakangan intensif sekali memberikan komentar, dan teman-teman satu pernyataannya yang secara tegas menyampaikan bahwa tidak percaya kalau Brigadir J itu bersalah. Ya, beliau Nyai Dewi Tanjung ini tidak percaya dengan hal seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lihat ya seperti yang ada di layar kalian semua mengenai dari Brigadir J ini ya. Beberapa jam yang lalu teman-teman ini ramai sekali pemberitaannya. Ini dia teman-teman ya. Ini dia ya. Jadi Komnas HAM beber CCTV saat Brigadir Joshua telepon kekasihnya. Oke teman-teman, itu sudah ramai ya. Lalu di sini 5 pernyataan terkini Komnas HAM soal perkembangan kasus kematian Brigadir J ya. Kasus Brigadir J, pernyataan anggota Komisi 3 DPR dijawab Komnas HAM. Menariknya ini kan sudah menjadi atensi dari Pak Jokowi ya, juga termasuk Pak Mahfud MD sudah berkomentar, hanya saja sampai saat ini semuanya belum juga terungkap teman-teman ya. Belum juga terungkap, dan karena itulah menariknya kalau teman-teman perhatikan ya beberapa waktu yang lalu ini, sebentar teman-teman, ini Brigadir Joshua. Oke, coba kita lihat teman-teman, ini juga ramai kemarin ini. Coba kita lihat di sini seperti yang ada di ekran semua. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi di sini beritakan mengapa otak Brigadir J pindah ke bagian perut. Pengacara bocorkan hasil otopsi Brigadir Joshua. Nah, ini yang juga kemarin menarik sekali teman-teman ya. Ini dia ya, alasan Brigadir pindah ke perut. 11 fakta terbaru soal hasil otopsi ulang yang disingkap pengacara. Nah, jadi teman-teman memang akhirnya ya, kemarin juga saya lihat ini teman-teman cukup ramai dibahas, dan saya secara pribadi juga bertanya-tanya itu bagaimana caranya bisa pindah ya. Teman-teman, otak itu tempatnya di kepala, lalu kemudian ditemukan pindah ke perut, itu entah bagaimana lah. Jadi memang teman-teman menjadi satu misteri yang sampai hari ini memunculkan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat, yang kemudian tentunya mengharapkan agar kasus ini kiranya segera diungkap seterang-terangnya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung, saya melihatnya sebagai bentuk ini ya, bentuk perhatian dan juga geram ya. Karena ini sudah sekian waktu sampai hari ini juga belum terungkap ya. Ya, teman-teman kita nantikan saja nanti, karena memang ini banyak yang sudah memberikan komentar apakah ini nanti akan terungkap seterang-terangnya sebagaimana yang diinstruksikan oleh Pak Jokowi agar ini dibuka secara transparan ya. Kita nantikan nanti hasilnya ya, siapa nanti kira-kira apakah akan ada tersangka ataupun bagaimana ya, kita tunggu saja nanti hasilnya. Tetapi sebagai sesama warga negara kita doakan terus, kita dukung terus supaya ini kiranya segera terungkap seterang-terangnya. Itu yang kita harapkan semuanya teman-teman. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga mari terus doakan Pak MKC supaya beliau tetap sehat ya. Karena Pak Kamarudin ini kan menangani dua hal yang ramai sekali dipantau, dilihat oleh kalangan masyarakat secara umum, ya kasusnya Brigadir J ini, dan kemudian teman-teman juga Pak MKC. Terima kasih untuk kalian semua. Shalom, Tuhan memberkati, menyertai, dan mari terus merawat kebinekaan di bangsa kita.